siang semuanya dan selamat Hari Batik Nasional Indonesia. Ya, ini adalah Hari Batik Nasional, maka kita harus mencintai batik. Cinta batik Indonesia, karena batik milik kita. Iya. Baiklah, selamat siang semuanya dan selamat bergabung di dalam tayangan channel Suneng Shu. Ya, bincang-bincang dalam vibrasi kebaikan, mengajarkan kita untuk terus berbuat baik dan selalu mengingat kebaikan, baik kebaikan diri sendiri, kebaikan orang tua, kebaikan orang-orang di sekitar kita, dan semua orang-orang yang perlu kita bantu dan kita bantu. Ya, hari ini kita langsung join dengan Master Main dengan Main ya. Nah, beliau adalah seorang yang luar biasa, sosok humble yang dari muda penuh perjuangan. Dan ternyata beliau ada di Tarakan, Kalimantan ya. Ini adalah Hari Batik. Iya, karena panas juga cuaca hari ini. Kipas-kipas dengan batik. Wah, batiknya mana, bro? Sudah datang dengan Bapak Edi Maslan, ya, nggak pakai batik tumben, ya, beliau selalu terkenal dengan pekaos, ya. Nah, ini adalah kipas batik Indonesia, karena biksu kan tidak boleh pakai yang ada motif-motif, jadi pakai kipasnya saja. Mencintai budaya bangsa Indonesia, ya, ini murah, di Jogja dijual 30, tapi buat suhu 10.000 saja, dapat banyak. Ya, selamat pagi. Namanya Mas Edi Maslan. Apa kabar, Mas? Dia selalu lucu ya, jangan selalu humor-humor jokes-jokes. Jok Mas. Ya. Good morning. Boleh mengenalkan diri dulu kok, suaranya jelas. Halo, kedengaran? Halo. Kedengaran jelas. Tapi videonya turunin dikit. Ya, oke, pas. Sudah. Siap. Oh, kok di sayanya nggak ini ya? Videonya kayak jalan. Tetap diam. Oh, di sana jalan ya? Oke. Jalan bagus. Ya. Bagaimana di rumah ya? Di rumah bagus ya? Oke. Cuma di saya diem, kayaknya lagi meditasi videonya. Oh, memang biasa meditasi, jadinya ya harus menyesuaikan lah ya. Ya, bukan orangnya. Ada katanya. Di rumah ada, jelas. Ya, baik. Hari ini kita berbicara the power of relax. Relax. Ya, relax. Apa itu relax sih, bro? Iya. Belum kenalan dong. Kenalan dulu. Tak kenal maka tak kenalan sayang. dulu. Saya kan ya biasa disingkat Emas saja. Emas, lagi mahal. Lagi, soalnya harganya bagus ya. Katanya jangan simpan dolar, sekarang simpan emas aja. Dan simpan batik. Iya. Oh iya, selamat Hari Simpan batik. untuk semua. Iya, selamat Hari Batik. Soalnya saya tadi ngucapin selamat Hari Batak. Anak saya bilang, Hari Batik. Ini Hari Batik, bukan Hari Batak. Hari Batik. Wah. Kipas terus, ya, panas. Nggak ada bidadari, nggak ada dayang-dayang, jadi kipas sendiri. Sudah lama kita tidak bertemu ya. Ya, Rakel sibuk di Jana Manggala bikin apa itu bikinnya istilahnya penanaman kembali reboisasi. Iya, terus pakai kompos, wah luar biasa. Karunapak itu saya mengajukan karena saya pertama kali meditasi ikut retret ya, di Jana Manggala. Saya lihat ada lahan yang masih luas tapi berkembang.
Nah, kebetulan yang punya Pak Andi Wongso, saya ajukan aja sih konsepnya, Pak Andi, kenapa nggak dipakai untuk function? Jadi functionnya nggak cuma, biasakan kita function burung sama ikan. Nah, Ya, betul. kan ada orang punya ide, wah kalau mau function kambing gimana? Function sapi gimana? Lah kan di sini bisa. Nah, kebetulan Pak Andi ini lagi getol-getolnya buat kebun organik, nanam jahe. Saya bilang begini, kan kasih makan sapinya, kotorannya diambil. Kan sama-sama win-win ya. Nah, jadi Pak Andinya dapat keuntungan dari situ, tapi juga dia beliau juga mengeluarkan biaya untuk memelihara sapinya. Nah, tapi ambil kotorannya kan jadi gratis, gitu. Nah, bagi yang function, sapi atau kambing kan juga berbuat kebajikan di sana. Nah, kemudian konsepnya bikin kompos, dan jadi semua sampah-sampah itu sudah nggak dibakar lagi, yang organik. Nah, yang kebetulan juga karena tempatnya bertebing, saya bilang daripada buat turap atau siring, kalau ada yang nggak tahu tuh ya, kalau tanah miring kan dikasih pasangan susun batu, semen. Nah, saya bilang gunakan aja ban bekas, disusun, jadinya ban. Dan sekaligus bisa itu satu luar biasa konsep ban bekas, bisa jadi penahan supaya tidak rongso atau erupsi ya. Nah, jadi kayak terasering tapi dari ban bekas. Iya. Betul. Mungkin kemarin kebetulan saya teknik sipil, sempat banyak yang ragukan ini bisa kalau runtuh bagaimana. Nah, sebenarnya perhitungannya cuma ini ya secara teknik sipil ya, jangan disusun tegak tapi agak miring, jadi seperti tangga juga bannya. Itu nggak bakal runtuh, bahkan lebih kuat sebenarnya daripada dari susunan batu, siring dari batu. Lebih kuat dan lebih bagus, bisa ditanami lagi, apalagi lubang-lubang bannya itu setelah diisi tanah, ditanamin lagi, bisa tanam cabai, bisa tanam serai, bisa tanam jahe, ya untuk imun tubuh. Untuk luar biasa. Dan kemudian juga kalau sampah rumah tangga, ya dari kantong-kantong snack, misalnya kalau suka beli snack yang kantongnya gede, taro ciki, bawahnya dilubangi, semua sampah organik dapur kita boleh dibuat kompos di di ember atau drum plastik. Nanti setelah jadi kompos, masukin ke plastik itu jadi polybag free. Nah, saya juga tanam cabai, saya waktu di Jakarta numpang di sana, saya tanamin. Jadi sampah organik bisa dimanfaatkan, bahkan sampah plastik juga itu kayak kita masak mie instan, nah itu digunting-gunting plastiknya. Gunting-gunting plastiknya, apapun lah yang plastik, bahkan ini ya cukuran, kalau sudah tumpul ya dipatahin saja, masukin ke dalam masukin ke dalam, nggak ada masalah ya. Taruh di dalam botol minuman, bekas minuman ya, kalau bisa botolnya sih yang sama ya, seragam. Nah itu nanti susun untuk tempat duduk, bisa untuk taman, itu namanya eco-brick. Eco-brick ya. So, kayak di Afrika botol-botol aqua dimasukin pasir bisa jadi rumah gitu ya. Iya. Tergantung ikatannya. Kalau ikatan diikat biasanya kalau di Bali saya lihat tuh dirangkai dengan bambu, baru kemudian dikasih lumpur aja. Nah ini tapi bukan untuk rumah tinggal, kalau kasih lumpur itu cukup untuk dinding pagar kandang. Dinding pagar kandang, jadi sebetulnya ekosistem itu dari sampah, dari barang-barang yang udah nggak kepake bisa dimanfaatkan ya. Tergantung kita bagaimana kita mau. Ini juga merupakan satu vibrasi kebaikan sekali ya. Supaya kita bisa menjaga lingkungan. Iya. Betul. Jadi ada dua hal. Yang pertama itu kalau sampah organik saya sudah lama lakukan, karena sampah kita ini kan kadang-kadang kalau sampah organik dibuang itu kan jadinya bau. Saya bayangkan kalau saya jadi tukang sampah, aduh, masa saya harus seperti ini. Saya punya sampah bau kok ngasih orang yang ngerjain, saya rasa aduh ini nggak pantas. Jadi saya olah jadi pupuk. Nah kemudian beberapa tahun lalu saya
melihat foto paus yang mati di pantai, perutnya dibelah, isinya tuh plastik. Saya ngebayangin, Astaga. mungkin salah satu plastik itu dari saya. Kalau ada plastik dari saya, berarti saya juga menyumbang kematian untuk paus itu. Paus ya. Dan bukan hanya paus ya, ternyata semua binatang yang di laut. Ih, kasihan. Penyu, seal, jadi Yes, singa penyu. juga penyu banyak makan plastik dan mungkin itu plastik dari kita. Sangat mungkin itu plastik dari kita. Nah, saya merasa kalau ada satu saja plastik dari saya, waduh, betapa bersalahnya saya menyumbang kematian untuk makhluk lain. Nah, setelah itu ada teman yang mengatakan, plastik juga bisa loh buat ecobrick. Kalau saya cari ecobrick tuh bagaimana cara di YouTube banyak dan kreasinya banyak sekali. Itu kalau mau diceritain agak susah karena sangat banyak kreasinya. Tempat tempat meditasi bisa. Ini saya lagi nyari foto-fotonya udah banyak. Ketimpa-timpa lama sekali ya. Langsung lagi tuh banyak sekali foto di galeri ya. Jadi kalau, nah ini nih kayak, nah modelnya ini dia. Ya harus buka Facebookmu bro. Nah ini kawan-kawan, ini adalah tumpukan ban-ban bekas, ya kan? Ya. Nah ban-ban bekas yang ditumpuk-tumpuk untuk jadi tahanan ya, tanah supaya tidak longsor. Ya, itu untuk Manggala, Pak Andi Wongso. Iya, Pak Andi Wongso. Dekat Orang Gadok ya, dekat Dama Jawa. Tidak terlalu jauh. Dekat tempat meditasi Dama Jawa. Iya. Ya. Jadi kita bisa lihat ini loh, disusun-susun seperti ini. Nah ini juga buat ban-ban bekas kan banyak banget yang tidak dipakai dari mobil, dari yang dibuang-buang, nah bisa kita kumpulkan. Ya. Dan bisa jadi sarang nyamuk. Terus ada tumpuk. Sarang nyamuk kalau kena air ya. Terus kalau yang ini peternakan cacing ya kalau nggak salah ya. Oh ya. Nah ini peternakan cacing. Cacing. Nah ini cacing ini kalau ada dua ya. Ada orang yang ternak itu untuk cacingnya diambil, dibersihkan, kemudian dijadikan ini serbuk masuk kapsul. Nah kita kan tidak melakukan itu. Pembunuhan. Ya. Nah, jadi ini setelah buat komposnya dikasih ke cacing, jadi dimakan oleh cacing. Nah, kotoran cacing ini ternyata nutrisi pupuknya itu lebih bagus dari sekedar kompos. Gitu. Jadi nutrisi pupuknya lebih bagus dari sekedar kompos kotoran cacingnya ternyata ya. Ya. Oh, binatang yang kecil ternyata bisa memberikan efek yang sangat luar biasa ya. Itu. Jadi kita sebenarnya memelihara cacing ini sebenarnya juga membantu alam ini memproses sampah organik. Sampahnya belum tentu dari kita, tapi bisa jadi tanaman di halaman kita yang kita nggak bisa makan. Ya kalau tanamnya kangkung kan kita bisa makan. Tapi kalau daun-daun dari pohon yang kita nggak bisa makan, lalu siapa yang mempercepat menguraikan? Ya, itulah kita butuh cacing. Ya, kita composting dulu. Jadi bisa juga langsung ke cacing tapi lambat. Kita composting dulu. Composting ini dapat pupuk cair. Nah, nanti dari kompos padatannya dikasih ke cacing. Cacing akan makan, udah jadi tanah. Gitu. Sebenarnya cepat. Bro Mas ini pekerjaannya apa ya? Kok semuanya kayaknya serba tahu gitu. Nah, kita ngomong relax. Kalau di dalam Mahayana Zen Buddhism, itu memang ada Nongchan. Nongchan itu Zen farming. Jadi kita tuh kalau di Taiwan, sampai sekarang masih ada di Chungko, itu para biksu itu bercocok tanam dengan organik. Tidak membunuh dan juga tetap organik ya. Jadi istilahnya memberikan tanaman itu tidak pakai obat-obatan hama. Nah, terus juga ini masukan-masukan banyak banget yang baru tentang apa tadi? Eko apa ya namanya? Eko grind. Kita sebutkan kitanya eco living boleh. Oh, ya, eco living. Eco friendly. Oke. Yang penting bukan ekoloyo ya. Eko juga boleh. Ekoloyo. Masuk Pak Eko. Ya, halo. Pak Eko masuk. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dalam peternakan apa hubungannya sama relaksasi?
Ternyata dulu kan Zen itu kan meditasi. Zen itu sesungguhnya tidak lepas daripada kebiasaan kita sehari-hari. Jadi termasuk makan, minum, dan bercocok tanam. Ketika kita bercocok tanam dengan awareness, kita bercocok tanam dengan kesadaran, dan betul-betul ada hati. Nah, ini hasilnya juga luar biasa. Jadi kayak saya siap dulu waktu di Taiwan, lause saya tuh pasti panggil, Nengxiu, gitu, udah kedengeran. Mungkin dicium baunya kali ya kalau saya udah pulang. Nengxiu, apa? Ya ini, sini, ngapain? Ambil obeng gitu. Buat apa? Rumput-rumput liar itu loh, rumput-rumput liar itu dicabutin. Ya ampun, itu mah tinggal cabut-cabut aja pakai mesin beres. Bukan itu masalahnya. Kita ini sedang nyabutin fana kilesa kita, kekotoran batin kita. Apa hubungannya sama rumput? Nah, dibongkarlah dulu. Jadi kalau rumput liar itu kan yang tinggi-tinggi itu dicongkel, diangkat akarnya. Ternyata akarnya kayak teratai loh, biji teratai gitu. Nah, terus dia diangkat gitu, ternyata dia itu multi level marketing. MLM. Jadi dia angkat satu, dia nyambung ke yang lain, dibongkar lagi dia nyambung ke yang lain, nyambung. Jadi banyak banget. Ternyata satu akar itu bisa spread banyak, maka dia bisa menguasai lahan. Nah dari sini saya berpikir, iya ya, kekotoran batin kita ini kalau nggak dibersihin tiap hari, kacau. Banyak sekali masalah, banyak sekali kilesa. Sama seperti rumput itu kalau kita cabut atasnya doang, akarnya tetap ada, dia tetap bakal berkembang. Ya, luar biasa. Pencerahan kita dengan eco living. Ya, eco living. Supaya kita bisa relax. Ya, kalau kita hanya jadi petani saja, hanya mengejar keuntungan, di sana kita tidak ada awareness. Karena tujuan kita, jadi bagaimana menanam untung. Tapi kalau kita betul-betul eco living, kita betul-betul melakukan itu passion. Dengan passion kita dan kita mencintai itu bukan dalam kemelekatan ya, tapi maksudnya kita melakukan itu dengan sepenuh, dengan batin kita, sepenuh perasaan kita, hati kita melakukannya. Jadi ada kepuasan di situ dan ada pemaknaan. Kita melakukan ini. Saya selalu menggunting plastik. Saya selalu menggunting plastik, misalnya dari botol. Maaf ya, saya tinggal sebentar, saya ambil contoh nih. Ya, silakan. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi saya pertama kali lihat Pak Andi Wongso dengan, bukan Andri ya, Andi Wongso dengan Bro Mas ini ya, Bro Edi Masan. Waduh, kayaknya mencintai banget, dan Bro Edi itu tidak takut kotor, dia tidak khawatir, dia betul-betul terjun, totality, betul-betul enjoy banget gitu. Sedangkan sebagian dari kita ya geli sama tanah, kotor-kotoran, apalagi megang cacing. Ternyata beliau tampangnya aja kalau lagi diam kayaknya serem banget nih orang, kayak menwa atau kayak tentara gitu ya. Tetapi hatinya luar biasa dahsyat, lembut sekali. Ya, ini apa yang dilakukan dengan botol plastik. Saya selalu, misalnya botol yang sama seperti ini, ya saya nggak usah sebutkan mereknya, tapi botol ini kan cukup kuat. Nah, ini dapat saya cuci, kemudian gunting mereknya. Nah, plastik merek maupun plastik-plastik lain, kayak kita sudah punya kantong kresek yang sudah hancur, daripada dibuang, digunting, dimasukin ke dalam. Dimasukin ke dalam botol. Ya, kumpulin sampai padat. Nah, nanti kalau sudah padat, botol-botol ini dirangkai misalnya 80 kali 80 cm kurang lebih ya. Kan kira-kira spon untuk meditasi kan sekitar 80 kali 80 ya, atau 70 kali 70 cm. Nah, nanti ini setelah disusun, ditaruh aja di atasnya. Jadi kita seperti duduknya di atas dipan. Tidak spon itu di atas kita. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau bisa disusun 1 kali 2 meter, kan bisa untuk kasur 1 orang. Single bed. Empuk gitu ya? Jadi tidak langsung. Jadi seperti ini, waktu menggunting plastik seperti ini tidak mengguntingnya tuh dengan stylenya seperti menggunting biasa. Tapi setiap kali guntingan ini di batin itu adalah merenungkan bahwa ini menyelamatkan banyak hewan. Alam. Menyelamatkan alam. Jadi setiap kali guntingan dan masuk seperti ini, karena kita lakukan dengan passion. Bukan dengan, ini saya mau jual ini 100.000. Kalau 100.000, apapun dimasukin. Terserah, yang penting dapat duitnya. Tapi ini melakukan ini bukan karena uang. Karena setiap kali guntingan plastik ini,
adalah menyelamatkan makhluk lain. Betul. Ya, Jadi apalagi sekarang kalau kita lihat kura-kura dimakannya udah plastik, terus paus, ikan, lumba-lumba juga banyak yang mati, dalamnya isinya plastik. Wah, luar biasa. Bahkan hampir dikatakan kalau dikumpulin di dasar samudra itu berkubik-kubik itu isinya sampah plastik yang tidak bisa terurai. Ya, luar Nggak bisa biasa. terurai ratusan tahun. Iya, ya. Nah, terus itu tentang eco living, bro. Jadi kita sambil di alam, nature, menyatu dengan alam, bernafas di alam, merasakan alam, aura di alam, dan segala macam. Nah, sekarang dengan pikiran diri sendiri selama bekerja. Iya, selama bekerja kan tadi udah dikatakan bagaimana kita bisa rileks dalam pekerjaan. Kan orang kalau rileks dalam tenang sih udah biasa ya, bro. Tapi kalau kita dalam bekerja sehari-hari yang stres, yang tadi nyapu, bersihin apa, kayak tadi bersihin kotoran aja, itu bisa menemukan rileks gitu di dalam setiap angsia, di dalam setiap momen. Bagaimana itu kita menyikapinya? Nah, jadi gini, saya mungkin mau menelaah dari sudut lain, ini dari apa yang saya alami dan apa yang saya bisa, semacam pencerahan lah yang saya dapatkan. Jadi begini, contoh dulu ya, contohnya gini, misalnya suhu saya cubit, ini nggak boleh, tapi misalnya, atau salah dicubit, saat dicubit, sakit, berbekas, mungkin sakitnya 5 menit sudah hilang. Tapi kalau orang relax, yang muncul apa? Kenapa sih kok kamu cubit saya? Ngeselin banget, ini kurang ajar dan segala macam masuk di pikiran. Itu kenapa? Karena tidak relax. Tahun depan kira-kira rasa nggak di sini? Tahun depan sakitnya masih ada. Pindah, Pindah, sakitnya sudah hilang. 5 menit sudah hilang. Tapi ini masih ada. Nah, kemudian 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, dan ini setelah masuk ke dalam pikiran, itulah kekotoran batin, munculnya kebencian. Munculnya kebencian. Kita tidak rileks. Ya, awalnya tidak rileks, hal yang tidak kita sukai masuk dan tertanam. Nah, itulah yang seperti Su ceritakan tadi, rumput tadi. Nah, rumputnya nambah satu nih. Nambah banyak. Nanti ini tinggi, cabang lagi. Akhirnya, saat lapangan yang rumputnya tadinya kita lihat rata. Rumput yang bagus, yang mahal. Rumput Korea kan yang mahal itu. Iya. Cuman nanti nggak dibersihkan, maka akan tumbuh semak jadinya. Bukan lapangan lagi. Iya. Nah, jadinya semak. Nah, itulah banyak orang menanamkan semak kekotoran batin di pikirannya. Sebenarnya diawali dari batin yang tidak rileks. Batin yang tidak rileks, ya. Nah, contoh lagi misalnya kita makan makanan yang enak. Kalau kita rileks kan, oh ini enak, it's okay. Ya sudah, gitu loh. Tapi kalau kita penuh dengan nafsu, keinginan, yang terjadi apa? Makan enak. Wah, pokoknya kalau soto tuh yang ini yang enak. Kalau di lain tuh nggak enak. Aku pernah di situ. Wah, bodoh kamu makan soto situ. Kan ada orang seperti itu. Goblok-goblokin kamu makan soto situ. Wih, goblok kamu. Maka bisa sampai segitunya kenapa? Karena sebenarnya waktu awal dia menanamkan enak dan tidak enak, kecewa makan soto di sana tidak enak, senang makan soto di sini yang enak. Sebenarnya di situ dia menanamkan lagi batin. Di situ ada, jadi ada dua tendensi menyukai, menggenggam, maupun tendensi menolak. Jadi manusia ini punya dua tendensi. Nah, relax ini sebenarnya supaya tidak muncul dua tendensi ini, tendensi menolak maupun tendensi menggenggam. Menerima ya. Menggenggam. Jadi inilah kalau dengan bahasa lainnya itu loba. Loba itu sebenarnya bukan harus serakah mau kaya terus. Tidak hanya kaya. Ya misalnya membuat seperti ini kan dari plastik yang ada aja ya sudah. Tapi nggak seperti misalnya gini. Kalau saya ketemu orang membuang plastik, saya nggak marah. Iya. Orang gini loh. Maaf ya, ada orang yang dia cacai, tapi saat lihat orang tidak cacai dia langsung emosi. Marah. Nah itu salah. Iya. Bahkan
ada nyangkut dikit aja bawang, marah dia. Nah, seperti itu. Jadi itu dia tidak rileks. Nah, saya misalnya nih, plastik itu untuk saya. Orang lain tidak melakukan, terserah. Bahkan saya yang cerita tadi yang di Jana Manggala itu, ke Pak Andi itu sebenarnya orang pertama yang mengambil ide saya, melakukan ide saya. Sebelumnya saya sudah puluhan orang yang punya tanah luas, punya kebun, punya villa. Saya ceritakan, coba buat ini. Mikir, nggak tertarik. Kenapa? Pak Andi baru tertarik. Nah, apakah puluhan kali ini saya kesel? Saya marah. Saya marah, saya nggak akan cerita Pak Andi. Saya nggak akan cerita. Nah, karena saya enjoy aja, saya melakukan. Kemudian ya saya ceritakan, akhirnya ada yang mengikuti. Yang tidak mengikuti ya nggak apa-apa, haknya mereka. Nah, itu rileks. Tapi ada orang tidak rileks. Saya punya pandangan begini, kalau kamu tidak ikut pandangan saya, kamu salah. Nah, itu menjadi kitanya tidak rileks. Kalau kita rileks, it's okay. So what gitu loh, ya kan? Jadi jadi gini, rileks itu penting sekali sebenarnya untuk mencegah kita menanamkan rumput loba maupun rumput dosa. Kebencian dan keserakahan. Ya. Kebencian, penolakan dan keinginan, nafsu keinginan dan nafsu penolakan, itu kita bisa dari awal bisa kita cut, tidak terjadi kalau kita batin kita rileks. Ya, sama seperti kalau dicubit, kalau kita batin kita rileks, lagi iseng ya sudah selesai. Yang hilang ketawa lagi. Cubit-cubitan akhirnya, bro. Akhirnya siapa tahu bukannya marah. Dari cubit malah jadi cubit-cubitan. Sebentar, bro. Sebentar. Ini ngomongin sampah nih sekalian. Ini udah ketemu gambar ya. Kita lihat kalau di googling atau apa, kita lihat sampah plastik di lautan. Ini udah kayak daratan aja, bayangin. Sampah plastik di lautan, sampahnya begitu banyak menghantui dan mengotori semua ekosistem kita. Bahkan sekarang sampai di dasar laut aja, tempat-tempat yang harusnya bagus, sekarang ini pencemarannya juga seperti ini, botol-botol plastik tadi sudah berada di bawah. Kalau dulu terumbu karang yang di bawah, kalau sekarang malah botol-botol plastik itu. Demikian juga dengan batin kita, pikiran kita ini tiap hari nyampah terus. Aduh, kesel, jengkel, gondok, benci, marah-marah. Ini adalah sampah batin, sampah pikiran kita dikumpulkan. Orang lain begini, saya begitu, dia begono, semua masuk ke dalam diri kita. Dengerin curhatan orang aja nyampah kan. Orang nyampah sama kita tampung. Dan sampah ini bukannya didaur ulang, tapi malah kita jadi beban. Oh, kenapa dia gitu? Gimana caranya? Bagaimana? Dia cerita tentang si B, kita jadi benci sama si B. Inilah sampah. Jadi kalau kayak Bro Edi Mesran ini adalah dia ngajarin kita rileks dalam menangani sampah, rileks dalam menanggulangi sampah. Nah, sekarang kita rileks untuk mengubah sampah batin kita. Ada pertanyaan nih, Bro. Jika seseorang tidak bersalah tapi dia dipermalukan oleh orang itu, apa kita harus membencinya atau bagaimana? Nah, ya nanyanya sama Master Relax aja ya. Gimana nih? Orang mempermalukan kita di depan umum. Nah, apakah kita harus membencinya atau bagaimana? Silakan, Bro. Dijawab. Ini kedengaran nggak? Untuk teman-teman, kalau yang... Ya. Jelas. Kalau teman-teman mau bertanya, ini ada kotak yang ada tanda tanyanya, itu diklik biar pertanyaannya nggak hilang. Karena kalau di komen, dia naik-naik terus, saya udah nggak ada bisa ngelacak naik ke atas ya. Terima kasih. Ya, ini bertanyanya di dalam kotak yang ada tanda tanyanya, silahkan diketik di situ. Ya, ada orang ngomongin kita di depan umum, kesalahan kita diumbar di depan orang banyak. Bagaimana cara mengatasinya, Bro Edi Masran? Ya, oke. Jadi gini. Bisa jadi orang menceritakan keburukan kita, kesalahan kita, memang itu kesalahan kita. Tapi bisa juga orang menceritakan betapa buruknya kita, betapa salahnya kita, padahal kita tidak. Nah, jadi ada dua hal. Nah, kalau memang kita sudah lakukan, kita harus membenci dia, lalu apa keuntungannya?
Lalu saya pernah difitnah karena saya juga maaf ya, saya juga kadang-kadang di politik secara moral ada tanggung jawab juga kadang nulis. Dan itu banyak teman-teman saya juga ini bully saya tuh dengan fitnah bukan kenyataan. Dan saya hanya tertawa. Dan saya hanya tertawa. Yes. Terus dengan dia membuli kita, dia menceritakan kita betapa buruknya kita, kalau kita tidak lakukan, lalu apa kerugian kita? Oh, nanti orang lain jadi memandang kita jelek dong. Lalu kalau orang lain memandang kita jelek, lalu apa ruginya kita? Ya. Jadi kita coba ini, berpikir kembali. Ini kalau kita rileks ya, sering meratih batin kita selalu rileks. Selalu, misalnya gini, ada orang mengancam. Saya pernah ada yang ngancam, dihasut. Orang ini dia hasut oleh seseorang, lalu mengancam saya. Dan saya hanya panggil dia masuk, senyum, kasih minum, saya minta dia ceritakan. Relax aja gitu. Teman saya yang di situ ngelihat, yang ketakutan. Nah, saya hanya berpikir begini, kerugian kita apa sih? Kalau kita dijelekin. Kalaupun benar itu kejelekan kita, diceritakan, ya sudah. Toh juga sebenarnya kalau itu jelek ya. Kalau itu memang terjadi, memang itu karma kita kok. Oh, tapi kan saya nggak pernah loh jelek-jeleknya orang lain. Saya nggak pernah ngurus, nggak pernah kepo urusan orang lain. Ya, mungkin dalam hidup ini kita sudah cukup bijaksana. Tidak pernah kepo, tidak pernah cerita, gosipin orang lain. Tapi mungkin pas life kita pernah melakukan itu. Dan hampir pasti karena kita melakukan itu, maka kita pun sekarang bisa dipergunjingkan oleh orang lain juga. Yeah. Lalu apa masalahnya? Apakah kita rugi? Nah, kalau saya akhirnya berpikir begini, kalau saya tidak salah, lalu orang si A ceritakan ke si B bahwa saya itu bersalah begini, lalu si B percaya si A, saya tidak rugi. Yang rugi si B. Percaya si A. Saya nggak rugi kok. Karma buruk saya sudah terkikis sebagian. Iya. Saya tidak rugi. Kalau kita marah, malah kita bikin karma baru, ya. Karma buruk baru. Tadinya kita sudah pernah karma buruk baru, lalu kemudian sekarang berbuah. Kita marah, kamu ngajar ya, mulut kamu kayak comberan, kamu ngomong apa ke si B? Si B lah, gini. Lalu timbullah kebencian kita. Dan seumur hidup kita nggak percaya lagi sama si A, tidak percaya lagi sama si B, karena si B ini bodoh percaya sama kitanya, bencinya itu sampai 1 tahun nggak hilang, ya kan, seperti cubitan tadi. Seumur hidup sampai di peti mati orangnya datang mau jadi bau petinya. Next life ketemu lagi, jadi musuhan lagi, bergunjing lagi. Sekalian nih, ada cara memaafkan yang benar, yang orang lain sudah bersalah kepada kita, dari Jeff Dayak. Your friend ini, bro. Wah, ini cara memaafkan dengan benar orang lain yang sudah bersalah kepada kita. Ini banyak banget orang yang ngalamin ini pasti. Gimana cara memaafkan suhu? Saya selalu terbayang dia, saya masih sakit hati suhu. Nah, bagaimana caranya, bro? Pakar, relax. Master ya, relax. Bro Jeff ini teman saya, asli Kalimantan Utara juga. Seniman Dayak. Mantap. Seniman Dayak. Keren. Nah, keren. Menyumpit balon jauh sekali. Kalau orang Dayak dulu kan sekarang nyumpitnya balon jauh sekali, kena pas. Nah, jadi gini. Lalu bagaimana memaafkan? Memang ada sih memaafkan dari mulut, tapi susah dari perasaan. Hati, Dari hati itu susah sekali. Jadi, ya sudah. Walaupun nyanyi lagunya itu ya, please forgive me, nggak bisa maafin juga. Jadi ada 2 level. Level yang tidak efektif itu adalah level yang hanya di mulut. Ya sudah, aku maafin kamu. Pokoknya kamu jangan ngulangi lagi ya. Ya udah maafin tapi marah-marah. Lah itu bukan maafin sebenarnya, itu sebenarnya mengancam yang ada baiknya lah dikit supaya orang nggak Nah, jadi begini, ada di level yang mungkin agak susah, kita hanya sekedar teori,
bagaimana memaafkan itu dari hati. Ya. Ya, saya pernah disakiti. Dan saya tahu saya juga pernah menyakiti. Yang kita perlu sadari begini loh. Kalau kita pernah disakiti, sebenarnya kita juga pernah menyakiti. Ya. Masalah kita mau akui atau tidak, kita pernah menyakiti juga makhluk lain atau orang lain. Nah, dengan kesadaran ini, kita tanamkan dalam pikiran kita, kalau saya pun menyakiti orang lain, kenapa saya tidak bisa memaafkan orang lain yang menyakiti saya? Itu. Kalau kita nggak pernah nyakiti, tapi saya tuh nggak pernah loh gituin orang, kok saya digituin? Nah, ini susah. Kan banyak orang tuh nggak pernah sadar kalau dia salah, tapi selalu sensitif kalau orang bersalah. Bahkan orang mencubit kisah, kira itu orang itu lagi cari masalah, cari gara-gara sama kita, ngajak berantem, ngajak bertengkar. Nah, manusia itu kan memang kesulitannya di situ, kurang cermin batin. Ya. Nah, saya ngalami hal yang sulit itu, misalnya disakiti, betul-betul itu sedih saat itu. Nah, kemudian muncul satu pengertian, saya pun pernah menyakiti. Jadi tidak ada alasan saya untuk tidak memaafkan. Nah, kebetulan waktu pertama kali dengan suhu juga kan di retret ya. Nah, saat itu juga saya diajarkan, saya orangnya aslinya sangat temperamen. Kalau sekarang masih dibilang temperamen, kalau dulu tuh sangat gitu. Nah, kalau sekarang termometer. Kalau dulu temperamen, sekarang termometer ada ukurannya. Mau naik dikit, stop, nggak boleh lewat dari 37,3. Suhunya sudah ada, diturunkan. Udah ada. Iya. Saya pernah meditasi pemaafan itu mengeluarkan semua apa luka-luka batin yang lama. Dan di situ juga, jadi kalau kita memaafkan orang lain, cobalah kita juga memohon maaf. Kita tuh enak loh, minta suhu pernah salah ke saya loh. Dulu janji misalnya nih, mau ngajak saya jalan-jalan ke wihara mana misalnya gitu. Tapi suhu lupakan, misalnya karena kesibukan. Itu ingat gitu loh. Tapi saya pernah janji juga, saya lupa. Tapi janjinya suhu. Mau kasih emas. Mau kasih emas. Kan namanya emas, Edi Mason. Iya. Nah, diingat terus tuh. Kesalahan orang yang janji itu diingat jadi beban tuh. Diutang katanya. Jadi orang seperti ini selalu merasa kehidupan tidak adil. Yes. Banyak orang yang putus asa, bahkan orang yang sampai depresi, sampai mau bunuh diri itu, sebenarnya itu ciri-ciri manusia yang merasa hidup ini tidak adil. Padahal hidup ini sangat fair sekali. Hidup ini sangat aja fair. Kalau kita tahu hidup ini sangat fair, kenapa kita harus memaksakan orang lain mengikuti kita? Orang lain melakukan kesalahan ke kita, it's okay. Maafkan. Tapi juga ingat, kalau memaafkan, apapun kesalahan saya yang saya tidak sadari, baik saya lakukan dari pikiran, ucapan, maupun perbuatan saya mohon juga dimaafkan. Nah, kalau kita dengan kerendahan hati kita juga mau minta maaf secara tulus, maka kita pasti bisa memaafkan orang lain juga. Dengan tulus. Dari hati. Bukan dari mulut. Kadang ada orang yang sudah janji ke kita, tapi kita ingat, loh kok dia lupakan janji itu ya. Itu kita simpan, muncullah rasa tidak suka. Rasa benci ke orang itu. Karena dia pernah janji. Nah, maafkan orang yang sudah pernah berjanji sama kita dan dia lupa. Bahkan kita bisa begini, tekadkan putus janji. Jadi cabut janji. Oke, semua orang yang pernah janji ke saya yang tidak dipenuhi, saya bebaskan.
bebaskan mereka dari janji itu supaya kitanya yang nggak sakit gitu loh. Karena Ya, kan nggak main-main loh janji. ya Janji nggak janji main-main. Benar. sangat bahaya, sangat Ditagih. Ada sangat orang yang bahaya. berjanji saya tidak akan meninggalkanmu selamanya, ya. Nah, Terus sudah gitu dia lupa dan dia putus ya. Nggak dapat jodoh loh, bener. Nah. Tapi janji tadi tidak akan meninggalkanmu selamanya. Tapi akhirnya putus ditinggalin, nggak dapat jodoh, bener. konsekuensi dari Nggak sebuah main-main. janji itu sangat apa ya? Sampai ke next life itu tidak bukan bisa ini. Sampai tuntas, sampai Iya. kita bisa lepas. Jadi janji-janji kita pun kalian kita lupakan, mohon kita dibebaskan Sadari. dari janji itu, Ya, dibebaskan dari janji. maupun orang Luar lain biasa. yang pernah janji ke kita, apapun juga janji itu bebaskan. Yang sebenarnya paling bahagia kalau kita bisa melepaskan janji itu dan memaafkan orang lain, yang paling bahagia siapa? Kita, kok. Ya, Bukan orang lain, tapi orang lain itu sebenarnya si A ini sebenarnya masih ada kesal ke kita. Kan yang Iya. menderita dia. Yang menderita dia. iya. Kita yang memaafkan secara tulus, kita kok yang bahagia. Hmm. Jadi gini, kebencian atau dendam itu kan ada gambarannya gini loh. Saya mengharapkan dia menderita. Tapi kita yang menggenggam baranya. Misalnya arang kita genggam, rasain kamu. Rasakan sakit. Tapi kita yang genggam. Kita yang sakit. Iya, betul. Orang yang kita benci itu, dia tidak merasakan. Kecuali dia juga menggenggam bara, ya dia sama-sama sakit. Tapi kalau orang itu rileks saja, dia tidak akan menderita. Nah, jadi ini pengertian ini yang... Miss Fanny Kwok juga datang nih. Miss Fanny Kwok, dia kemarin belajar tentang apa ya? Mindfulness, kesadaran. Sekarang ini bro, kita juga dia mindfulness plus relaksasi. Jadi memang hidup itu harus rileks ya. Kalau kita nggak biasa rileks itu susah loh untuk menerima segala sesuatu yang luar biasa. Nah, apapun kesalahan saya, baik yang tidak saya ketahui, maafkan saya. Itulah jiwa memaafkan, by Edi Marwan. Masran, bukan Marwan. Ya, ya, baik Mas. Ya, apapun kesalahan saya, mohon dimaafkan. Nah, itu jadi pemaafan dulu. Setelah pemaafan, hati udah plong nih ya. Hati udah plong, baru kita bisa relax lagi dan mindful ya. Jadi mindful itu awareness is every single-minded. Tapi relaxnya yang susah. Banyak orang dia bisa mindful, tapi nggak relax. Akhirnya dia makin fokus, mindful, fokus sama kesalahannya, fokus sama hal-hal lain. Dia nggak bisa relax. Akhirnya bebannya bukannya selesai, malah bertambah. Ya. Perlu kita latih batin kita itu ada 3, bukan cuma mindful. Ya. Satu hal, kita kalau mau mengembangkan batin kita, ada yang kedua itu kita juga perlu ini keheningan. Kita juga bisa kita yang hening. Karena kalau mindful saja tidak dengan keheningan, maka ini sebenarnya kalau Ajahn Chah, saya pernah baca bukunya, beliau katakan kalau kita punya stick, satu ini adalah mindfulness. Yang hening. Ya. Yang satunya keheningan. Jadi kalau kita nggak bisa ngangkat stick ini tanpa mengangkat kedua ujungnya. Contohnya, misalnya saya angkat hanya keheningan, saya angkat juga mindfulness walaupun di bawah. Nah sekarang mindfulness yang diangkat, kalau kita angkat terus ya tetap keheningan juga ikut naik kok. Atau kita angkat berbarengan seimbang. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga yaitu relax. Karena saya begini. Ada satu buku menjelaskan gini, di Satipatthana Sutta itu dijelaskan contohnya objek nafas ya. Itu kan biasanya orang hanya melatih mindfulness ke nafas, padahal di situ kita juga melatih bersama objek. Jadi di situ keheningan, mindfulness, keheningan, merileks objek. Jadi waktu kita mindfulness dengan objek itu, jadi kita dalam melatih meditasi nafas di Satipatthana Sutta itu versi ini ya, Satipatthana Sutta, kita bersama objek, stay bersama objek itu, dan kita mindful.
dan merilekskan. Saat nafas itu masuk panjang atau pendek dengan merilekskan, dan saat nafas keluar juga merilekskan. Jadi merilekskan itu juga ternyata itu satu latihan. Merilekskan itu bukan satu hal yang terpisah. Jadi 3 unsur itu sebenarnya berbarengan gitu. Bersama objek, mindful, dan relax. Artinya apa? Relax. Setelah kita meditasi, pasti ada gangguan. Nah, gangguan itu apa? Ingatan-ingatan, ini memori kita. Nah, biasanya kita kalau kemelekatan terhadap lagu itu kuat, itu meditasi itu dangdutnya bisa keluar. Dangdut, kita nggak bisa tidur nih. Jadi dulu, ada di tempat retret. Ada pesta dangdut. 1 hari dangdut semua. Lagi meditasi goyang-goyang. Saya pernah, ya, jadi waktu retret itu, hari ini tidak rileks. Jadi ada dangdutan, kesel gitu. Padahal kesel halus. Keselnya itu halus, tidak dirilekskan. Besoknya dangdutan sudah nggak ada, tapi musik dangdut kemarin tuh keluar terus. Masih ada. Masih ada. Nah, saat masuk itu tidak rileks. Gitu. Sehingga apa yang dilakukan? Akhirnya apa? Dirilekskan. Dirilis. Relax. Pangsia. Relax, melepas. Dan plus one. Akhirnya apa? Smiling. Smile, ya. Tambah 1 dari guru kita. Dari setelah relax, smile. Itu yang susah ini. Kadang-kadang orang meditasi kan fokus. Lama-lama terfokus, lupa sama relax dan smile. Ya. jadi fokus tuh. Tapi kalau udah fokus, tambah relax, enteng banget semuanya. Terus ditambah smile, senyum. Beda loh. Coba dipraktekkan di rumah bagi yang udah biasa meditasinya fokus, dan coba tambahin sedikit relax. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tambahin senyum. Hasilnya luar biasa, dahsyat. Saya udah kemana-mana, udah meditasi kemana-mana ini nggak ada gitu. Di Zen kan kita selalu dibilang, dari atas Yencing, Fang, Cingsung, selalu ngomongnya Cingsung itu relax ya. Yencing, Fang, Cingsung, diajarin semua Cingsung. Waktu instruksi itu kita bisa relax. Tapi pengawasnya bawa pedang. Pas lewat sama depan kita lagi begini. Pok! Gak jadi relax, tegang lagi. Nah, ya. Karena gini, giliran dibilang relax. Relax. Ada suara langkah kaki, ngintip dulu. Ya dia udah depan. Ntar kalau udah lewat, udah lega, relax. Balik lagi. Lucu memang kalau Zen itu ya. Jadi sebetulnya relaxnya, tapi kita nggak bisa relax. Nah kalau di yang terakhir kita belajar dari Sister Brenda sebagai mentor kita di Twim ya, meditasi Bhante Malam sih, udah tambah relax, tambah smile. Wah, wonderful banget. Terus kembali ke objeknya bukan cuma nafas, tapi objeknya ini adalah teman spiritual. Anda bayangin orang yang memotivasi Anda, yang bisa membuat Anda ketawa. Jadi kita bayangin orangnya ketawa, kita juga jadi ketawa, lucu banget. Ih, halo gitu. Kalau boleh bayangin Doraemon, udah Doraemon objek meditasi saya. Ya. Iya. Jadi itu kata Miss Fanny Kwok. Dia bilang harus belajar nih supaya bisa tertawa, happy dan bahagia. Ya, kita betul. Dulu ya, saya ini humoris, tapi kondisi-kondisi menyebabkan saya jadi serius. Untung saya juga nggak pakai jubah yang satunya. Kalau jubah yang satunya nggak boleh ketawa, kelihatan gigi loh. Ketawanya gini aja cukup. Untung saya di Mayana, saya lepasin semuanya dan belajar untuk betul-betul menerima, karena kesalahan kita terlampau banyak. Hal-hal yang kita lakukan dan sengaja maupun tidak sengaja zaman dulu. Sampai saya nampar adik saya aja waktu meditasi itu kelihatan. Tamparannya sekali seumur hidup dia, cuma sekali saya nampar adik saya dengan kebencian sebetulnya. Karena dia kurang ajar sama orang tua saya gitu. Jadinya saya emosi marah, saya tampar dia. Waktu meditasi kebayang, betul-betul jelas. Luar. Mungkin tamparnya sekali, tapi di hati dia sampai bertahun-tahun itu nggak bisa hilang. Melekat terus di dalam sini, dia bilang. Nah,
Terus saya sering bikin nangis mami papi saya juga waktu kita meditasi terus namaskara. Wah, kelihatan loh. Ini belum mati aja udah ada videonya, udah ada filmnya. Belum meninggal loh. Apalagi nanti pas kita di sidang. Amaliam goong dewa Yama saka. Yama berkata, kejahatan betul nonton play video sendiri. Mau lari kemana? Iya. Jadi ya betul, bahagia itu susah. Tapi sebenarnya bahagia itu sederhana. Ketika kita mau senyum aja deh. Kan saya bilang kemarin-kemarin tuh, dunia ini panggung sandiwara. Ya, you mainlah sandiwaramu dengan baik dan benar. Ya kan? Kita peranin sebagai apa? Peraninlah dengan benar. Kan pemain sandiwara itu kayak yang kemarin film Tilik. Butejo itu kan jebelin banget. Hari-harinya dia nggak begitu. Tapi di film itu dia attract orang sampai orang meyakini Ibu Tejo itu julid banget. Karena kita itu memang kayak Butejo sesungguhnya gitu kan. Jadi ketika film itu nyentil banget nih, julid banget nih, kena gitu langsung. Nah, hari-hari kita seperti itu. Kita harus sadar dan balik flashback bahwa jangan sampai hidup kita ini habis dengan komplainan, kemarahan, anger. Ya udah happy-happy aja. Lo anggap aja sekarang lagi main sandiwara, lagi berperan menjadi seorang yang ramah, seorang yang humble, seorang yang penceriang. Walaupun hatimu sakit, hatimu pahit, nggak apa-apa. Sandiwara dulu. Nanti lama-lama orang-orang akan attract sama kita, ikut happy sama kita. Masa iya jengkelnya kita masih nyokol di situ? Pertamanya memang sandiwara, tapi nanti lama-lama karena kita udah mancing orang, halo selamat pagi, padahal hati lagi dongkol nih ya. Selamat pagi, ya bisa sandiwara. Orang juga langsung vibrasinya bagus sama kita. Wih, pagi-pagi ibu datang sudah senyum terus, sudah baik banget, bawain makanan. Padahal hati kita lagi dongkol. Coba bayar, hati lagi dongkol datang. Udah beres belum kerjaanmu itu? Jangan di situ aja kau. Langsung tuh percaya 1 jam, 2 jam, 3 jam kantor hening kayak kuburan, ya kan? Tapi kalau vibrasinya pagi-pagi udah bagus, halo, nih ada makanan buat kamu ya. Itu orang kerjanya jadi rajin, semangat, dan senang. Dan ketika kita lagi happy, senang, tanpa terasa pekerjaan teamwork jadi beres. Otak jadi lancar. Dibanding kita udah ketakutan dulu. Jadi sandiwara lah. Bagi saya, Anda jadi atasan, jadi bos, hati Anda di rumah lagi berantem sama istri, lagi ribut sama anak, udah forget it. Masuk kantor, sandiwara lah. Mainkan peranan Anda di panggung sandiwara ini. Sampai jam selesai pulang, masa masih gondok. Kalau memang masih gondok juga, ya udah pergi berenanglah ke air panas, betul-betul panas diguyur. Ini baru kolam air panas loh, belum neraka loh, lebih panas lagi daripada ini. Munafik sih munafik, tapi lebih baik daripada kita karena gondoknya kita memancarkan yang tidak baik. Misalnya datang-datang kita udah gondok, liatin orang dengan tajam. Apa lihat-lihat? Nggak senang. Udah ribut. Yang negatif ketemu negatif, perang. Wah, negativitas udah satu kantor. Ujungnya orang itu benci sama kita. Ujungnya orang itu nggak mau kerjain pekerjaan kita. Biarin namanya bangkrutnya lo bukan punya gua, gitu kan? Banyak banget bawahan itu begitu. Terus belum lagi kalau kita marahin pembantu itu kesinggung marah. Dia ludahin aja makanan kita. Emang tahu? Ada yang dulu pakai kolor dicelupin ke kopi. Karena benci banget sama majikannya. Ya, hidup ini sandiwara. Ya. Jadi lakukanlah actingmu dengan baik dan sempurna, dan urusan dalam adalah urusan kita sendiri. Kita yang tanggung jawab terhadap diri sendiri. Beresin sendiri. Jangan ikutin orang lain ikut campur dalam urusan kita. Betul nggak, bro? Betul, mantap sekali. Jadi jangan senyum, karena senyum itu adalah saklarnya rileks. Waduh, pakai saklar. Karena baru dengar ada saklar. Emang orang sipil luar biasa. Bener. Baru klik. Senyum adalah saklarnya rileks. Begitu senyum. Ya, on dia rileksnya. Gampang. Coba sekarang gini, minta rileks tapi wajahnya tegang. Rileks. Rileks. Rileks dong. Gue bilang rileks, tapi ke anak nangis, jangan nangis, tapi pakai rotan. Kan susah. Nangis, jangan nangis loh. Nangis. Rileks. Gue bilang rileks, tau nggak? Nggak bisa. Jadi itu saklarnya. Begitu.
Ini contoh loh, si Fani tadi bilang prakteknya susah. Ini kita lagi praktekin berdua. Saya sama bro Maslan aja berdua doang lewat video, Anda cuma komen doang. Tapi percaya nggak Anda juga di rumah lagi ketawa? Bener nggak? Vibrasinya itu nyampe, ya kan? Munafik nggak? Ya enggak. Pada saat kita pertama pura-pura ketawa, sekarang ketawa beneran. Ya. Saat pertama pura-pura dulu pancingan kayak pompa. Pompa itu kan harus dipancing air dulu tuh ya. Pancing air dulu, udah penuh baru dinyalain, set, baru dia nembak ke atas. Kalau nggak ada pancingan, kita colok dia, angin palsu. Nggak bisa mancing. Bener. Jadi betul, hidup itu perlu pancingan dulu. Anda nggak apa-apa, bilang munafik, yang tahu kan diri kita sendiri. Yang tahu diri kita sendiri. Ya saya munafik dulu, saya menutupi kesedihan saya menutupi penderitaan saya, dan saya senyum dan rileks. Saklar ya on, senyum. Senyum. Masa iya kemarahan masih ada marah-marah. Kayak saya selalu bilang, kita ini terbalik. Kalau marah, kenceng-kenceng suaranya. Apa kamu? Sampai anak takut, semua takut, tetangga takut, semua takut. Tapi kalau udah bayan di kamar, cuma berduaan doang. Mama, suaranya kecil banget, ada 3. Anak nggak tahu. Taunya anak itu orang tua cuma marah, marah, dan marah. Padahal udah bayan lagi tuh malamnya. Tapi anak taunya mama gua itu marah-marah terus. Iya. Ya ini hari batik nasional, jadinya promosi batik. Kalian panas kipas-kipas. Emosi, kipasin aja. Iya, biar adem. Jadi perlu bawa kipas? Perlu. Jadi kalau kita panas nih, emosi mau marah, kipas-kipas, atasnya ubun-ubun. Biarin tuh. Lihat, bayangin sate di kipas aja mateng. Nah, kalau Anda emosi di kipas mateng, atau malah reda. Nah, itu tergantung kita mindset, ya. Aduh. Jadi, boleh nggak munafik, bro? Boleh aja ya. Pancingan. Saklarnya onin dulu yang penting. Sebenarnya itu bukan munafik ya. Itu sebenarnya kan kita punya Trik. satu Trik. mindset kita mau relax. Ya, mindset. Nah, saat kita masih sedih, ya senyum aja dulu, itu bukan munafik. Munafik itu begini. Kita menampilkan, misalnya kita suka menyumbang, tapi saat tidak ada yang foto, tidak ada yang lihat, kita nggak mau. Ya, kita betul. Di barisan depan nih, saya mau nyumbang banyak, tapi saya harus di barisan depan. Begitu kita di barisan belakang, dongkol. Nah, itu munafik. Tapi kalau kita mau, sekarang gini, kita mau makan, tapi kita lihat kok makanannya sepertinya nggak enak. Apakah makanan tidak enak ini lalu kita tetap tersenyum mau makan? Apakah ini munafik? Itu sebenarnya nggak kriteria yang munafik. Kita berusaha mensyukuri dengan makanan yang ada, walaupun ini bukan yang kita anggap makanan yang kita layak untuk kita, misalnya seperti itu ya. Tapi ya it's okay gitu. Nah, contohnya gini, saya melihat waktu Pak Jokowi itu minum di tempat warga, dan tempatnya itu bukan tempat yang bersih gitu. Nah, tapi minum aja. Bahkan ada cerita tuh katanya pengawalnya tim yang sama-sama datang itu aja cium katanya bau sabun atau bau apa nggak enak, itu dia nggak jadi minum. Pak Jokowi minum. Tapi kelihatan dari wajah Pak Jokowi itu orang tulus kok. Dia minum aja. Ketulusan, nature melindungi. Betul. Ada orang yang ketakutan, takut banget, dia udah takut dulu mindsetnya dan dia minum, betul-betul sakit perut. Orang yang cuek, santai, ya kayak Power dulu waktu ke daerah itu ya, dia selalu dikasih minum. Ini beneran nggak minum? Dia tulus saya, dia terima, dia doain. Emang nggak boleh minum, gelasnya pecah. Jadi orang tulus itu ada aja bantuannya. Waduh, udah 58 menit, kayaknya sudah harus di-save, bro. Soalnya kemarin lebih dari 59 sampai 1 jam itu udah nggak bisa lagi di-save. Jadi mohon maaf hari ini kita sudah closing dulu, jangan sampai video ini hilang karena bagus banget ya. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga semua makhluk berbahagia. Ingat, relax adalah kunci, smile adalah saklar yang harus hidupin. Smile, lebih baik Anda pura-pura dulu, tetapi kemudian berubah dan menjadi senyum. Pierre Lien. Baik, bye-bye. Selamat sore, selamat Hari Batik Nasional. Terima kasih.